Kita coba bagi dua dulu di sini. Mungkin ada yang perlu kita sharekan di sini. Oke, save. Lalu di sini teorinya kita tulis. Ini adalah area prakteknya. Untuk matematika kita bisa mencoba, misalkan kita mau belajar tentang bangun datar. Oke, seperti ini. Ini caranya kita pilih ini. Misalkan kita mau menggambarkan beberapa bangun datar, kita pilih ini aja. Oke, kita pilih ke sini. Nah, kita sekarang untuk yang di sini yang perlu kita perhatikan adalah outline, fill, color 1, color 2, dan juga size. Nah, kita coba lihat. Kalau kita ganti, nah, terlihat bedanya. Kalau ini berarti pinggiran ini outline menjadi lebih kecil. Kalau kita mau lebih tebal, outline-nya kita pakai yang di luar. Ini yang tebal. Jadi pilihannya ada di outline, size, dan juga color-nya dia akan pilih di color 1. Color 1 kalau kita ganti warna merah, seperti ini. Color 1 kita pilih warna merah, color 1. Jadi outline, size, dan juga color 1 itu untuk garis luarnya. Kita pengen pinggirannya warna merah dan dalamnya warna kuning. Kita pilihnya seperti ini. Fill, oke, fill-nya kita mau solid color atau kita mau yang marker, nanti kita coba ya, atau crayon. Kita pilih fill, kita pilih color 2. Nah, kita lihat warnanya misalkan mau kuning. Seperti ini. Atau kita pilih warna orange ya, biar kelihatan. Nah, kenapa warnanya seperti ini? Karena kita ada pilihan di sini. Apakah dia mau solid color, crayon, marker itu spidol ya, oil, cat minyak, natural pencil, and watercolor. Oke, seperti ini. Nah, selagi dalam kondisi titik-titik ini masih muncul ya, kalau dalam paint, ini kita bisa geser-geser dan ini kita masih bisa mengubah outline-nya dan lain-lainnya settingan ini. Tapi kalau kita sudah selesai, kita klik di sini. Oke, kita sudah selesai. Sudah seperti ini, tidak ada lagi garis putus-putus. Berarti dia sudah selesai dan kita tidak bisa edit-edit lagi. Jadi kalau kita mau edit, kita udah nggak bisa geser nih. Tuh, udah nggak bisa kita geser-geser. Dan kita juga nggak bisa diganti warna. Sudah seperti ini apa adanya. Jadi pilihannya adalah kita mau menghapus atau kita mau bikin yang baru. Jadi pilihannya adalah pilih shape yang mau diambil, lalu settingannya ada dua, yaitu outline, itu adalah pinggirannya, dengan size, dan color 1, ini untuk tepi. Lalu untuk isinya, itu kita ambil fill, plus color 2. Oke, ini untuk isi dalamnya. Kita coba lagi, misalkan kita mau mencoba membuat lingkaran. Oke, nah ini dia mengikuti by default langsung akan mengikuti settingan sebelumnya. Nah, settingan sebelumnya seperti ini, tapi kita masih bisa rubah. Contohnya kita pengen luar dan pinggirnya sama, berarti kita ambil misalkan mau warna hijau. Oke, kita ambil warna hijau, outline-nya kita mau lebih tipis, kita mau ambil warna hijau. Oke, berarti color satunya kita ambil dulu warna hijau. Oke, lalu yang di dalam kita pengen warna hijau tetapi teksturnya juga solid. Nah, berarti fill, teksturnya solid color. Nah, akan seperti ini. Gitu. Nah, lalu kalau saya di sini sudah cukup lengkap. Ada belah ketupat, ya, seperti ini. Nah, gimana nih kalau mau bikin jajaran genjang? Jajaran genjang itu seperti ini. Ya, jajaran genjang. Waduh, gak ada jajaran genjang di sini. Oh, enggak. Di sini ada jajaran genjang. Caranya gimana? Nah, pertama shape-nya udah jadi dulu. Kita klik di area luar. Lalu, oke, kita pilih lagi. Ini saya hapus dulu. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Sudah saya select. Mau kita hapus. Kita pencet delete.
Oke, kita pencet delete. Ternyata bukannya ke delete kok jadi tambah besar kotaknya. No, bukan tambah besar, tetapi karena color to-nya harus kita kembalikan kepada warna dasar, yaitu warna putih. Kita select, kita delete. Nah, akan kembali warna putih. Nah, sekarang kita bilang mau bikin jajaran genjang. How? Gimana caranya? Nah, sekarang kita masuk aja ke select lagi. Kita pilih yang ininya. Sudah kita pilih. Lalu kita masuk ke resize. Nah, di dalam resize, kita pilih ininya. Misalkan kita mau dia miringnya 45 derajat. Sudutnya yang terbentuk kita bikin 45 derajat, 45. Maka akan menjadi seperti ini. Aduh, saya nggak mau miring-miring banget nih. Ya nggak apa-apa. Kita coba lagi ya. Kita ambil yang di sini. Kita bikin. Nah, kenapa dalam media warna putih? Ingat, dalam ini adalah color to. Jadi, dia warnanya akan menjadi putih. Nah, luarnya tadi ingat outline, ya kan? Kita mau ambil size outline-nya yang tebal. Kita mau warna ungu kali ini. Oke. Kita mau warna ungu berarti color satunya dulu. Kita klik baru kita kasih warna ungu. Oke. Lalu kita mau bikin jajaran genjang yang tidak terlalu miring. Nah, dari sini tadi ingat kita pilih select dulu. Pilih select, kita ambil, kita resize 30 misalkan. Kemiringannya tidak terlalu miring. Oke, inilah beberapa tips. Lalu kita bisa tambahkan tulisan-tulisan seperti biasa tadi ya. Misalkan ini areanya 4, ukurannya 4, berarti luasnya berapa. Lalu ini ke sini. Nah, untuk membuat garis ingat, kalau kita garisnya pakai tangan begini bisa miring-miring kalau pakai menu brush, tetapi kalau garis tadi pakainya line, kita ambil titik di sini, pencet garis, pencet shift. Nah, dia akan rata. Ini kita katakan, nah ini kok tebal sekali. Nah, kita bikin tipis. Selagi dia masih dalam kondisi terpilih seperti ini, ada titik-titik putih ini masih kita ganti tebal tipisnya masih bisa. Oke, misalkan ini adalah R. Nah, kita bisa tambahkan 2 sama dengan pi R kuadrat. Oke, lalu gimana caranya? Misalkan kita mau bikin yang tidak beraturan, bangun yang tidak beraturan. Nah, kita coba pilih menunya dari sini. Oke, ini. Nah, jadi trapesium deh. Nah, kalau ini kita bisa bikin ke beberapa titik sekaligus. Tuh. Oke, mau selesainya gimana? Tinggal kita klik ke select atau ke menu yang lain. Nah, dia sudah hilang. Seperti itu. Oke, jadi misalkan kita mau menggambar trapesium, ya, ini kita bisa gabungkan sama shift tadi supaya dia lurus. Oke. Oke, kita angkat, lepaskan shift-nya, lalu kita lanjut naik ke atas. Nah, kita masih bisa pencet shift. Kita lanjut lagi ke sini, kita mau pencet shift lagi. Oke, terus kita lanjut ke sini. Kalau mau ke sini, mau miring kita jangan pencet shift, nanti kalau kita pencet shift dia akan lurus. Berarti jangan pencet shift, tetapi kita seperti ini ya, kita ulang kalau mau bikin trapesium. Garis seperti ini, kita pencet shift, kita naik ke atas. Oke, kita naik ke sini, lalu kita tinggal satukan ujungnya, selesai. Nah, nanti sudah selesai trapesiumnya. Kira-kira seperti itu. Oke, lalu untuk misalkan kita mau aduh, layar kita sudah penuh, kita pengen tambahkan, bisa misalkan seperti ini. Ctrl A, kita kecilin. Ya. Atau Ctrl A,
kita pilih resize, kita bikin 50%. Oke. Nah, dia menjadi kecil. Nah, ini kita bisa geser ke sebelah sini, lalu kita bisa membuat halaman yang lain di sebelah sini. Oke. Jadi ya, contohnya saya coba tuliskan sebelum lupa. Oke. Marinya, prakteknya. Oke. Tadi untuk mengecilkan tadi, oke, kita ambil Ctrl A, resize ya, resize ukuran. Oke, pertama step satunya adalah Ctrl A, lalu resize ke 50%, resize 50%. Jadinya seperti ini. Oke, seperti ini jadinya. Lalu gimana caranya kalau kita mau membuat saya pengen belakangnya itu ada garis-garisnya. Nah, kita coba bisa masuk ke view, tambahkan grid lines. Nah, ini bisa membantu buat kita misalkan mau mengajarkan grafik yang XYZ ya. Jadi kita bisa kembali ke sini, ke home. Oke, saya tuliskan dulu background kotak, masuk ke view, select grid line. Oke, jadi ini misalkan seperti ini. Oke, nah ini silakan kalau mau dicoba. Ini saya coba upload dulu karena nanti saya mau kasih lihat bahwa ini juga bisa kita kecilin lagi nanti ya. Misalkan ini menjadi titik-titik 1, 2, 3. Oke. Oke, seperti ini. Nah, nanti ini kita bisa mengajarkan untuk membuat grafik ya. Seperti ini kira-kira misalkan. Nah, apalagi yang bisa kita coba ya, di sini ada beberapa fitur lain ya, tetapi mungkin untuk saat ini kita cukup seperti ini. Nah, misalkan ini tidak cukup seperti tadi, kita pengen tambahkan lagi, ini bisa kita select, tapi kali ini kita tidak select Ctrl A, karena Ctrl A ini adalah select keseluruhan seperti ini dari ujung sini sampai ke ujung sini. Tetapi kali ini saya pengen selectnya hanya sebagian ini aja ya, dari sini sampai sini nih. Nah, kita coba begini. Oke, select dari ujung sini sampai ke batas ini saja misalkan. Nah, ini kita bisa resize lagi. Ingat, kenapa saya nggak tarik begini? Kalau tarik begini nanti bisa petot, bisa miring, tidak precise. Jadi saya lebih milih menggunakan resize. Jadi kita pertama kita select lagi, terus kita resize. Oke, nah ini kita resize lagi menjadi 50% misalkan, atau 50%. Nah, dia akan menjadi seperti itu. Atau kita mau coba resize nya supaya tidak terlalu kecil, kita resize menjadi 75 aja. Nah, ini bisa kita geser ke sini. Kalau kurang kecil, kita tinggal resize lagi 60. Nah, oke, bisa kita taruh di sini seperti itu. Atau ininya kita kecilin lagi sedikit. Nah, jadi ininya muat, bisa kita taruh di sini, ininya juga bisa kita taruh di sini.
Oke. Seperti ini kira-kira. Nah, kita mau matiin. Sudah selesai nih kira-kira, kita nggak mau pakai grid lainnya, kita kembali ke view, grid lainnya kita matikan. Oke, jadi kira-kira seperti itu yang bisa kita sharingkan dalam video kali ini. Memanfaatkan aplikasi Paint tidak hanya untuk mengedit gambar, tetapi juga bisa untuk mengajar. Jadi kita manfaatkan sebagai whiteboard digital. Baik, kira-kira cukup untuk video kali ini. Sampai berjumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.